pasti ada pembicaraan tentang kemungkinan lagi Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden. Dan lagi-lagi kemudian Pak Jokowi mengatakan saya hanya bisa memutuskan kalau seluruh ketua umum ini setuju, dan sebab kemudian persetujuan ini saya gunakan sebagai bahan untuk berbicara dengan seluruh ketua umum partai politik. Saat itu seluruh ketua umum partai politik ditanya persetujuannya tentang hal ini, tetapi memang belum sempat ditanya semua. Kemudian sudah ada yang pro dan ada yang kontra. Mungkin ada proses serah terima. Saya akan belajar dulu situasi. Ma'ruf Amin diganti atau malah mengganti Jokowi? Ma'ruf Amin diganti atau malah mengganti Jokowi? Portal Islam.id. Ma'ruf Amin TKO atau akan meng-KO Jokowi? Oleh Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Tentu ada pihak yang ingin Ma'ruf Amin mundur, sebab posisi Wapres saat ini sangat strategis, terutama untuk persiapan Pilpres 2024. Siapapun yang menjadi Wapres ada kans untuk maju di Pilpres 2024. Kan Ma'ruf Amin untuk maju menjadi Capres 2024 sangat kecil. Pertama, karena faktor usia. Ini menjadi unsur utama. Kedua, nggak punya partai, juga nggak punya logistik. Peluangnya cukup kecil. Sementara Jokowi, waktunya sudah habis. Sudah di 2 periode. Ada pihak yang coba otak-atik agar bisa 3 periode. Tapi peluangnya kecil. Rakyat mayoritas tak menerima. Kapok punya presiden seumur hidup. Sampai 2024 aja belum tentu. Bagaimana mau menambah? Begitulah kira-kira keraguan sejumlah pihak. Mengingat fakta objektif di mana posisi Wapres sangat strategis untuk menjadi panggung persiapan di Pilpres 2024, maka magnet politiknya menjadi kuat, menggoda sejumlah pihak untuk membidiknya. Nama Prabowo Subianto dan Budi Gunawan sudah mulai dibicarakan sebagai kandidat pengganti Ma'ruf Amin. Apakah Ma'ruf Amin diam? Diganti di tengah jalan tentu tak membuat siapapun nyaman. Tidak saja buat Ma'ruf Amin, tapi juga buat mereka yang selama ini memberi dukungan kepada Ma'ruf Amin, terutama orang-orang yang berada di lingkaran ketua MUI non-aktif ini. Jika Ma'ruf Amin tak mundur karena alasan uzur, maka pergantian Wapres hampir mustahil terjadi. Meski usia senja, Ma'ruf Amin masih sehat, bugar, dan bisa bekerja dengan baik. Ada yang bertanya, apa peran dan kontribusi Ma'ruf Amin selama jadi wakil presiden? Bagaimana jika pertanyaannya dibalik? Apa peran yang diberikan Jokowi kepada Ma'ruf Amin sebagai presiden selama ini? Apa power sharing Jokowi terhadap Ma'ruf Amin? Adakah Ma'ruf diajak serta dalam penyusunan kabinet? Polisi apa yang di-share Jokowi untuk Ma'ruf? Yang lebih sederhana lagi, apakah Ma'ruf diberi jatah direksi dan komisaris BUMN? Mengacu pada pertanyaan-pertanyaan itu, publik akan melihat betapa tak seimbang antara lahan presiden dengan wakil presiden. Selama menjadi presiden, Jokowi tampak powerful. Hampir semua peran diambil. Publik menilai Wapres tak lebih jadi pelengkap. Bercermin pada periode pertama Jokowi di mana peran Yusuf Kala jauh lebih kecil dibanding ketika ia menjadi Wapresnya Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009. Jika Yusuf Kala saja tak banyak bisa berperan, bagaimana Ma'ruf Amin? Ini perbandingan objektif jika kita ingin memahami keadaan Ma'ruf Amin dalam posisinya sebagai Wapres Jokowi. Jadi, kecurigaan publik selama ini mungkin bisa dijawab mengapa Ma'ruf Amin selama ini jarang tampil. Mungkin karena kecilnya lahan untuk memainkan peran. Apakah ini semua ada kaitannya dengan posisi Wapres yang sedang diminati oleh sejumlah pihak? Atau hanya gaya Jokowi dalam berpartner? Meski posisi Ma'ruf lemah, tak berarti dia harus terus mengalah dan diam. Apalagi jika terjadi krisis ekonomi. Di samping mulai membesarnya kelompok oposisi, terutama yang sedang dikonsolidasikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Boleh jadi Ma'ruf Amin justru yang akan mendapatkan bola muntah. Bukan dia yang TKO dengan mengundurkan diri, tapi malah berhasil meng-KO Jokowi. Untuk urusan ini, Ma'ruf butuh bersinergi dengan PKB, PBNU, MUI, dan elemen umat yang berpotensi memberi dukungan kepadanya. Jakarta 11 Agustus 2020.
Ini menjadi unsur utama. Kedua, nggak punya partai, juga nggak punya logistik, peluangnya cukup kecil. Sementara Jokowi, waktunya sudah habis, sudah di 2 periode. Ada pihak yang coba otak-atik agar bisa 3 periode, tapi peluangnya kecil. Rakyat mayoritas tak menerima. Kapok punya presiden seumur hidup. Sampai 2024 aja belum tentu. Bagaimana mau menambah? Begitulah kira-kira keraguan sejumlah pihak. Mengingat fakta objektif di mana posisi Wapres sangat strategis untuk menjadi panggung persiapan di Pilpres 2024, maka magnet politiknya menjadi kuat, menggoda sejumlah pihak untuk membidiknya. Nama Prabowo Subianto dan Budi Gunawan sudah mulai dibicarakan sebagai kandidat pengganti Ma'ruf Amin. Apakah Ma'ruf Amin diam? Diganti di tengah jalan tentu tak membuat siapapun nyaman. Tidak saja buat Ma'ruf Amin, tapi juga buat mereka yang selama ini memberi dukungan kepada Ma'ruf Amin, terutama orang-orang yang berada di lingkaran ketua MUI non-aktif ini. Jika Ma'ruf Amin tak mundur karena alasan uzur, maka pergantian Wapres hampir mustahil terjadi. Meski usia senja, Ma'ruf Amin masih sehat, bugar, dan bisa bekerja dengan baik. Ada yang bertanya, apa peran dan kontribusi Ma'ruf Amin selama jadi wakil presiden? Bagaimana jika pertanyaannya dibalik? Apa peran yang diberikan Jokowi kepada Ma'ruf Amin sebagai presiden selama ini? Apa power sharing Jokowi terhadap Ma'ruf Amin? Adakah Ma'ruf diajak serta dalam penyusunan kabinet? Polisi apa yang di-share Jokowi untuk Ma'ruf? Yang lebih sederhana lagi, apakah Ma'ruf diberi jatah direksi dan komisaris BUMN? Mengacu pada pertanyaan-pertanyaan itu, publik akan melihat betapa tak seimbang antara lahan presiden dengan wakil presiden. Selama menjadi presiden, Jokowi tampak powerful. Hampir semua peran diambil. Publik menilai Wapres tak lebih jadi pelengkap. Bercermin pada periode pertama Jokowi di mana peran Yusuf Kala jauh lebih kecil dibanding ketika ia menjadi Wapresnya Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009. Jika Yusuf Kala saja tak banyak bisa berperan, bagaimana Ma'ruf Amin? Ini perbandingan objektif jika kita ingin memahami keadaan Ma'ruf Amin dalam posisinya sebagai Wapres Jokowi. Jadi, kecurigaan publik selama ini mungkin bisa dijawab mengapa Ma'ruf Amin selama ini jarang tampil. Mungkin karena kecilnya lahan untuk memainkan peran. Apakah ini semua ada kaitannya dengan posisi Wapres yang sedang diminati oleh sejumlah pihak? Atau hanya gaya Jokowi dalam berpartner? Jika Ma'ruf Amin tak mundur karena alasan uzur, maka pergantian Wapres hampir mustahil terjadi. Meski usia senja, Ma'ruf Amin masih sehat, bugar, dan bisa bekerja dengan baik. Ada yang bertanya, apa peran dan kontribusi Ma'ruf Amin selama jadi wakil presiden? Bagaimana jika pertanyaannya dibalik? Apa peran yang diberikan Jokowi kepada Ma'ruf Amin sebagai presiden selama ini? Apa power sharing Jokowi terhadap Ma'ruf Amin? Adakah Ma'ruf diajak serta dalam penyusunan kabinet? Polisi apa yang di-share Jokowi untuk Ma'ruf? Yang lebih sederhana lagi, apakah Ma'ruf diberi jatah direksi dan komisaris BUMN? Mengacu pada pertanyaan-pertanyaan itu, publik akan melihat betapa tak seimbang antara lahan presiden dengan wakil presiden. Selama menjadi presiden, Jokowi tampak powerful. Hampir semua peran diambil. Publik menilai Wapres tak lebih jadi pelengkap. Bercermin pada periode pertama Jokowi di mana peran Yusuf Kala jauh lebih kecil dibanding ketika ia menjadi Wapresnya Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009. Jika Yusuf Kala saja tak banyak bisa berperan, bagaimana Ma'ruf Amin? Ini perbandingan objektif jika kita ingin memahami keadaan Ma'ruf Amin dalam posisinya sebagai Wapres Jokowi. Jadi, kecurigaan publik selama ini mungkin bisa dijawab mengapa Ma'ruf Amin selama ini jarang tampil. Mungkin karena kecilnya lahan untuk memainkan peran. Apakah ini semua ada kaitannya dengan posisi Wapres yang sedang diminati oleh sejumlah pihak? Atau hanya gaya Jokowi dalam berpartner? Meski posisi Ma'ruf lemah, tak berarti dia harus terus mengalah dan diam. Apalagi jika terjadi krisis ekonomi. Di samping mulai membesarnya kelompok oposisi, terutama yang sedang dikonsolidasikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Boleh jadi Ma'ruf Amin justru yang akan mendapatkan bola muntah. Bukan dia yang TKO dengan mengundurkan diri, tapi malah berhasil meng-KO Jokowi. Untuk urusan ini,
Ma'ruf butuh bersinergi dengan PKB, PBNU, MUI, dan elemen umat yang berpotensi memberi dukungan kepadanya. Jakarta, 11 Agustus 2020.